Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah pagi yang menjelang siang ini kita diberi kesempatan dalam rangka tukar pikiran ya, atau tukar ide, atau bisa dibilang dengan tukar gagasan tentang persoalan dunia literasi, dunia menulis. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar beserta keluarga besar alladzi samina wa ata'na, dan juga rektor Stiba Duba beserta Warek 1, 2, dan 3, dan jajaran akademis dan beserta sivitas akademika yang saya hormati. Karena waktunya berapa? 45 menit. Karena apa? Karena berbicara tentang persoalan dunia tulis menulis itu tanpa terasa. Jadi 1 jam itu ibaratnya 5 menit. Karena apa? Karena saking menariknya. Saking menariknya. Ya. Jadi temanya adalah pesantren dan tradisi menulis. Jadi era ke era itu tentu sangat memiliki perbedaan ya. Kalau saya waktu tahun 2004, waktu saya kuliah di Jogja 2004-2005, itu internet masih belum seperti sekarang. Bahkan kita masih memanfaatkan koran-koran seperti Jawa Pos, kemudian Kompas, dan beberapa koran lokal di di Jogja. Dan kita memanfaatkan itu. Dan alhamdulillah dengan dengan memanfaatkan koran tersebut, saya alhamdulillah selama kuliah S1 saya tidak minta kiriman terhadap orang tua. Dan ini bisa dilakukan oleh santri atau mahasiswa yang di situ statusnya sebagai santri, seperti mahasiswa Stiba, itu bisa dilakukan. Kenapa saya mengatakan bisa dilakukan? Sampai coba ngakses kalau radar saya kira tidak dapat ya Pak Samsul. Kalau radar saya kira tidak dapat ya untuk honornya. Radar. Tidak ya. Nah, sampean bisa ngakses misalkan detik.com. Detik.com, saya pernah menulis di detik.com itu satu halaman setengah itu dihargai 1 juta. Atau sampean pergi ke saya kira alif.com. alif.com. Terus kemudian kalau misalkan sampean masih belajar misalkan menuangkan ide, bolehlah di Radar Madura. Saya kira banyak mahasiswa Stiba Duba itu saya sering menjumpai di Radar, baik opini dan resensi. Nah itu mengapa saya mengatakan bahwa santri yang berstatus mahasiswa itu bisa melakukan hal yang sama sebagaimana orang yang ada di kota itu. Karena apa? Karena jujur saya dulu berangkat dari desa ke kota, saya punya cita-cita bahwa apa yang saya lakukan, apa yang dilakukan oleh orang kota pasti bisa dilakukan oleh saya. Bahkan saya bisa melampaui apa yang dilakukan oleh orang kota. Nurholis Majid itu orang desa. Azumardi Azra itu orang desa.
orang-orang yang penulis produktif itu. Nah, jadi orang desa yang mampu bersaing dengan orang-orang kota. Nah, saya kira orang desa itu tidak harus ke kota untuk menyaingi orang-orang kota. Seperti misalkan desa Poto Andaya, Poto Andeje misalkan. Nah, jadi membangun sebuah gagasan itu tidak disekat oleh lingkungan. Justru di pesantren ini sangat strategis untuk mengembangkan ide-ide menulis, ide-ide liar menulis itu. Nah, makanya mahasiswa tidak tahu menulis itu adalah buta. Saya kira begitu. Buta. Karena apa? Karena statusnya sebagai mahasiswa bergelut dengan buku, bergelut dengan dengan internet misalkan. Nah, kalau tidak punya karya, maka dia buta. Sama halnya dengan ya kacamata kuda itu buta. Nah, karena apa? Alasan yang sangat konkret itu adalah mahasiswa itu dituntut untuk memajukan kampus. Memajukan kampus itu apa? Yaitu dengan literasi, dengan menulis. Jadi sampean misalkan nanti suatu saat berkolaborasi dengan Pak Samsul misalkan di sebuah jurnal. Nah, itu feedback-nya itu sangat besar terhadap kampus ketika akreditasi. Kalau misalkan karya-karya sampean itu banyak yang di beberapa jurnal, maka kemungkinan besar Stiba ini akan mendapat predikat A. Bukan C lagi, tapi A. Itu berkat apa? Berkat menulis. Nah, jadi kali ini tema saya ini adalah saya lebih ke praksis ya. Lebih ke praksis, yaitu mengenai teknik menulis artikel ilmiah. Dari dulu-dulu teknik artikel ilmiah ini lebih ke dosen ya, lebih ke dosen. Sekarang mahasiswa itu harus ditingkatkan dari aspek artikel ilmiah ini. Kenapa menjadi penting? Karena saya kira banyak event-event yang bergengsi. Event-event bergengsi di sini adalah lomba karya tulis ilmiah. Ini harus Stiba itu harus tampil ikut event ini. Karena apa? Karena selain mengharumkan nama kampus, ya mengangkat kampus ke akreditasinya itu tadi. Nah, jadi teknik menulis artikel ilmiah. Maka apa saja tekniknya? Sebelum ke teknis, saya akan memulai dari mitos. Ini sebetulnya slide ini adalah sering kali diberikan oleh saya ketika ada pelatihan nulis seperti tingkat dosen, kemudian S2. Nah, di situ bahkan saya pernah ngisi di pasca sarjana di IAIN ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Makanya saya akan mencoba menyampaikan di mahasiswa Stiba, terutama mahasiswa yang baru ini. Karena apa? Karena siapa tahu nanti ketika membuat makalah, ya, orientasinya adalah ketika membuat makalah, nanti Pak Samsul ketika mengajar tentu ada makalah di situ, maka ini bisa diterapkan. Jadi teknik-teknik ini bisa diterapkan. Nah, jadi nanti bagaimana cara mereprase ya, ada reprase, ada ini, nanti saya akan kasih tekniknya, ya semoga waktunya cukup ya. Nah, ini mulai dari mitos ini. Jadi sampean ini hindari ini ya, butuh alur cerita yang lengkap sebelum memulai, bahkan ketika saya memulai menulis satu paragraf saya hilang. Itu alasan-alasan yang tidak produktif itu. Nah, ini kemudian membutuhkan sebuah jendela dengan pandangan inspirasional. Ibaratnya ada danau misalkan, kemudian ada pantai. Jadi bagaimana tulisan indah
ya, bagaimana tulisan itu indah itu kan. Nah, ini dihindari oleh kita, oleh mahasiswa STIBA. Kemudian saya hanya menulis saat saya sedang mood. Oh, saya tidak mood, saya tidak akan menulis, saya tidak akan membuat makalah karena saya sekarang tidak mood. Nah, ini dihindari oleh teman-teman STIBA. Kalau sudah ada tugas dari dosen, itu silakan dikerjakan. Makanya saya akan memberikan trik dan teknik bagaimana cara menulis dengan gampang, menulis dengan mudah, menulis dengan renyah, atau membuat makalah. Saya tidak akan memberikan materi tentang menulis lepas ya. Ini adalah menulis karya ilmiah. Baik. Jadi sebelum sampean itu masuk kuliah, paling tidak sudah tahu tentang teknik bagaimana cara membuat makalah dengan baik, kemudian syukur-syukur makalahnya itu nanti ideal. Misalkan saya terbiasa ketika mengajar, seperti misalkan Pak Samsul ya, mengajar sampean, kemudian memberikan makalah, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Samsul, dan sesuai dengan teknik yang telah saya berikan, kemungkinan tulisan sampean akan dikirim ke jurnal. Nah, itu ya, kemungkinan akan dikirim oleh jurnal, tentunya dengan apa? Tentu dengan nama sampean, kemudian nama Pak Samsul, terus siapa lagi. Karena apa? Karena di situ adalah kerja tim gitu kan. Kemudian selanjutnya di sini adalah mitos ya, mitos tadi itu yang harus dihindari oleh kita. Karena ini bahaya ini. Jadi dan sepertinya mitos-mitos ini sudah menjadi penyakit ke saya, saya pribadi, karena nggak tahu. Saya sudah puasa menulis artikel di beberapa media itu 3 bulan ya, 3 bulan dari sekarang saya tidak pernah menulis. Ya mungkin mitos-mitos ini sudah terjangkit ke saya, dan untuk memulai menulis itu sulitnya minta ampun itu. Nah ini. Selanjutnya Pak Samsul. Ya, perlu diketahui ada 3 jenis karya ilmiah ya. Penulisan karya ilmiah di sini ada 3 jenis. Pertama adalah paper conference ya. Paper conference proceeding. Kemudian yang kedua di sini adalah riset artikel, orientasinya ke jurnal ya. Kemudian yang ketiga yang ketiga adalah review artikel. Yang pertama di sini adalah paper conference. Biasanya sampean nanti kalau misalkan ada event conference, misalkan kampus mengadakan international conference, sampean bisa dilibatkan oleh dosen. Sampean bisa ikut. Dan saya yang pergi ke Turki itu adalah salah satunya adalah international conference yang diadakan oleh Istanbul Foundation, dan kebetulan ada beberapa orang di Indonesia yang ikut kompetisi ya, ada banyak orang di situ, saya tidak tahu, dan panitia memilih 1 orang dari perwakilan Indonesia, dan satu-satunya saya yang berangkat itu kan. Dan waktu itu saya PP gratis, PP gratis itu. Karena apa? Karena tidak mungkin saya pergi ke Turki, misalkan mau jalan-jalan, terus menghabiskan uang yang sangat banyak. Bayangkan saja, PP saja tiket kurang lebih ya antara 20 dari 15 ke 20 itu. PP. Dan ketika selesai acara, saya dikasih fee, kurang tahu saya sudah tidak ingat, yang jelas dolar ya. Dolar, saya dikasih duit kurang lebih $400.
Jadi saya tuker hampir berapa? Hampir 10 juta gitu kan. Lumayan. Nah, ini jadi sampean ke depan misalkan ada internasional conference, maka silahkan ikut. Silahkan latih mulai sejak dini, misalkan sampean saya ingin ikut Pak Samsul, ini saya tertarik, silahkan sampean menulis tentang apa yang menjadi tema di conference atau di international conference itu. Nah ini. Kemudian riset artikel. Riset artikel di sini orientasinya jurnal. Kalau di STIBA, di sini jurnalnya namanya adalah Al-Irfan. Al-Irfan ya. Jadi sampean itu misalkan nanti ada tulisan bagus, kemudian ditawarkan ke Pak Samsul, maka bisa dimuat di Al-Irfan. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah review artikel. Jurnal, bisa jurnal. Review artikel di sini adalah resensi ya, resensi. Jadi mereview sebuah artikel, misalkan sampean mereview artikel saya, itu bisa dimasukkan ke jurnal. Selanjutnya riset artikel atau artikel penelitian ya. Sampean misalkan mau meneliti, tertarik dengan fenomena santri yang fenomena laduni misalkan. Fenomena laduni, ilmu laduni. Ini bisa dijadikan sebuah topik misalkan. Apa saja? Yaitu artikel berisi penyelidikan menyeluruh tentang pokok masalah. Masalahnya adalah ada orang yang tidak belajar tapi dia tahu. Itu kan masalah itu kan. Kok bisa itu kan? Maka cari jawabannya di situ. Nah itu. Ini yang disebut dengan pokok masalah. Jadi pokok masalah di sini adalah berbeda dengan yang lain. Meskipun pada dasarnya masalah itu adalah positif gitu. Kok bisa? Kenapa kok yang lain tidak bisa seperti yang satu orang ini? Nah, maka dicari jawabannya, siapa tahu jawaban tersebut mempengaruhi terhadap yang lain. Nah, itu kira-kira. Kemudian artikel panjang ya kurang lebih 700 sampai 1000 kata gitu kan. Yang mendeskripsikan hasil penelitian berbentuk makalah. Ini sampean nanti ketika membuat makalah di sini dituntut seperti ini ya. Ada pendahuluan, ada metode, literatur review, kerangka teori, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Biasanya saya menulis artikel itu, artikel karya ilmiah tidak lebih dari 30 halaman ya. Antara 10 sampai 20 halaman. Spasi 1,5. Kalau 2 saya kira terlalu sedikit ya. Nah, selanjutnya Pak Samsul. Nah ini. Jadi naskah yang harus dihasilkan oleh kita pertama memuat unsur kebaharuan. Oh, ini baru ini. Jadi ketika sampean tulisan kita itu dikirim ke jurnal, maka redaktur itu tertarik. Oh, ini baru ini tulisan ini. Ini bagus ini. Ini harus ditayangkan. Nah, ini harus ditayangkan. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah berorientasi mengubah pandangan. Mengubah pandangan. Misalkan mengubah pandangan di sini adalah ketika orang membaca penelitian kita, membaca tulisan kita, maka ada pengetahuan yang diberikan oleh penulis, kemudian dia itu yang asalnya malas, misalkan asalnya malas maka tidak malas gitu kan. Yang asalnya jorok tidak jorok gitu kan. Karena apa? Karena di situ orientasi tulisan kita itu adalah mengubah pandangan pembaca di situ. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga di sini hasil yang mengejutkan. Jadi ketika membaca tulisan sampean, judul saja kemudian dibaca ada unsur wow, keren. Jadi misalkan tugas makalah atau tugas kuliah nanti ada salah satu mahasiswa yang bagus,
terus kemudian menakjubkan ketika dibaca oleh Pak Samsul, wow, ini bagus ini. Saya akan merekomendasikan ini ke International Conference. Saya akan merekomendasikan ini ke jurnal. Nah, tentu kalau misalkan ke International Conference, insya Allah dari kampus ada intensif itu kan, ada intensif berupa biaya akomodasi. Nah, silakan sampean rebut itu. Jihad akademik itu yang disebut dengan jihad akademik. Kemana ketika kita menulis artikel setelah selesai, maka di sini ada skopnya ya, ada UJS, ada Morarep, ada DOAJ, ada Sinta. Jadi sampean nanti akan lebih kenal dengan istilah ini dengan Pak Samsul ini. Apa itu UJS? Al-Irfan itu masuk di mana? Di Sinta misalkan. Sinta berapa? Sinta 5. Nah, itu. Nah, insya Allah nanti Al-Irfan akan naik terus setiap tahunnya sampai ke Sinta 2. Nah, sampai ke Sinta 2 di situ. Ada di OAJ. Selanjutnya. Ya, ini yang paling penting. Pedoman membuat karya ilmiah. Pertama, proses penulisannya ini ya bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulisan yang benar dan baku. Jadi kalau misalkan tulisan menurut dua, jangan dimasukkan itu. Nah, itu. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama di sini adalah sistematika tulisan. Cara merujuk, kemudian cara menulis daftar rujukan, dan penyajian tabel, penyajian gambar kalau misalkan ada, kemudian penulisan identitas penulis. Jadi kalau misalkan sampean, nanti saya akan kasih triknya bagaimana cara merujuk ya. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, mayoritas dari tahun ke tahun. Cara merujuk. Jadi searching di Google, kemudian ada yang pas, di copy paste. Bukan begitu caranya. Makanya cara merujuk. Kemudian selanjutnya draft kasar tulisan. Jangan takut menulis. Jadi apapun bahasanya silahkan menulis. Nanti ada proses editingnya yang disebut dengan editing. Ini adalah gaya selingkung. Gaya selingkung ini adalah gaya yang secara umum itu digunakan. Pertama judul, nama penulis, abstrak, kata kunci ya, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Jadi sampean kalau misalkan sudah memenuhi unsur ini, saya kira nanti mau dikirim kemana, silakan dibaca tata cara atau gaya selingkung di jurnal tersebut. Ada yang tidak menggunakan metode penelitian, ada langsung pada landasan teori. Bahkan ada yang tidak menggunakan landasan teori metode, langsung pada hasil dan pembahasan. Ada. Jadi tergantung pada selera jurnal yang mau dikirim. Nah, intinya adalah ini adalah secara umum. Secara umum. Nah, pertama selanjutnya cara mengutip. Ini kaitannya dengan cara merujuk itu tadi. Ya. Kutipan tidak langsung. No kopas. Gunakan mesin pelacak plagiat. Pak Samsul, mungkin saya bantu bukain Google Scholar. Bagaimana cara mengutip ya, tidak langsung. Jadi sampean sudah mengenal Google Scholar. Jadi silakan Pak Samsul ketik judul apa saja, misalkan pendidikan, tidak usah jadi pendidikan langsung. Nah itu jadi sampean itu misalkan punya tugas mata kuliah yang jadi apa judulnya, silahkan diketik di Google ini, misalkan coba Pak Samsul pendidikan karakter misalnya. Karakter. Ya, di situ. Ini banyak sekali rujukan-rujukan ya, rujukan-rujukan yang harus dirujuk kaitannya dengan tema ini.
Nah, ini, tema ini. Kemudian bagaimana cara mengutip? Mengutip ya. Misalkan lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. Ada kaitannya misalkan dengan tugas mata kuliah kita. Maka di sini silahkan diklik tanda kutip Pak Samsul. Tanda petik, tanda petik. Yang bawah di bawah. Yang lingkungan, yang tanda petik. Nah, itu. Ya. Jadi ini sampean ada pilihan di situ. Ini bisa dijadikan footnote. Ini manual sebetulnya. Ada yang lebih canggih. Jadi langsung thread otomatis menjadi ini. Cuman saya akan memberikan yang dasar-dasar saja. Jadi misalkan yang atas cocok, kemudian itu di copy paste. Di copy paste, kemudian ditaruh di sebagai footnote. Sudah tahu pernah mendengar footnote ya? Belum. Footnote itu adalah catatan kaki. Nanti proses perkuliahan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Samsul. Jadi proses footnote itu adalah kutipan. Di situ ada kutipan yang tidak langsung. Itu tadi kutipan yang tidak langsung. Maka ini bisa dijadikan footnote atau rujukan. Kenapa rujukan itu penting? Ya supaya ada ketersambungan. Sama dengan era Al-Ghazali, terus kemudian era Ibnu Sina misalkan, kemudian era penulis-penulis yang klasik, di situ sama-sama menghargai, saling menghargai di situ. Jadi merujuk buku-buku yang relevan di sini. Makanya sekarang zamannya adalah tadi itu zaman teknologi, maka kita memanfaatkan teknologi. Nah, ini cara mengutip. Maka klik kutipan, kemudian dijadikan footnote. Bagaimana cara membuat footnote? Saya kira nanti ada khusus ya mata kuliah untuk membahas tentang kaitannya dengan karya ilmiah. Terus kemudian coba diklik yang lingkungan tadi Pak Samsul, yang lingkungan pendidikan dalam diklik judulnya. Nah, sampean ini tidak harus membaca artikel full artikel, tidak harus baca semua itu. Sampean ada abstrak. Jadi abstrak ini digunakan dengan baik untuk mengutip atau menjadikan landasan berpikir kutipan. Nah ini, sampean tinggal baca abstraknya, kemudian kira-kira berbicara apa, maka bahasakan ulang dengan bahasa sampean. Itu yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Bukan mengcopy paste abstrak kemudian disalin itu kan. Nah ini canggihnya sekarang. Kenapa tepat sekali seminar ini ada era disrupsi kan. Ini salah satu pemanfaatannya. Nah, jadi jangan repot-repot membaca semua. Kalau saya biasa menulis, saya membaca abstrak baik bahasa Inggris. Kalau misalkan saya kesulitan karena berbahasa Inggris misalkan, karena bahasa tinggi akademis, saya menggunakan Google Translate gitu. Nggak repot kan sekarang. Jadi sampean tinggal Google terjemah, tinggal rubah pada bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nanti atau sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sampean tinggal copy paste. Yang ini kalau bahasa Inggris di copy paste ke ke bahasa Inggrisnya itu, kemudian nanti terjemahannya di bahasa Indonesia. Itu. Dengan modal ini saya kira sampean insya Allah akan berkeliling ke Eropa. Kemudian yang tadi, kembali ke yang tadi ya. Jadi itu adalah kutipan yang tidak langsung itu tadi prakteknya. Sampean memanfaatkan abstrak, makanya abstrak itu penting ketika menulis karya ilmiah. Kenapa abstrak itu penting? Karena abstrak itu the first love, cinta pertama.
Jadi cinta pertama. Jadi ketika membaca tulisan, saya membaca tulisan sampean, saya baca abstraknya. Saya abstraknya menarik nggak? Kalau misalkan tidak menarik, saya tidak akan melanjutkan membaca substansinya atau apa namanya isinya. Kalau abstraknya itu menarik, baru saya akan bermuara di lautan tulisan Anda. Apa yang Anda tulis? Itu. Kemudian selanjutnya kan tadi itu kan ada nama, kemudian yang kedua di sini ada abstrak, ya, ada abstrak. Abstrak itu apa sih? Ringkasan padat tentang ide-ide yang paling penting dalam tulisan. Jadi sampean dikompres, ya, tulisan-tulisan yang beberapa halaman, misalkan 25 halaman, dikompres, kemudian diperas, ya, kemudian diambil sarinya. Sarinya ini adalah abstrak. Makanya saya mengatakan abstrak itu adalah the first love, cinta pertama pada tulisan saya. Memuat apa saja? Memuat masalah atau tujuan penelitian, misalkan kalau misalkan ke penelitian, prosedur penelitian apa yang prosedurnya itu apa, ringkasan hasil dari penelitian apa saja, silakan disebut. Jadi paling tidak ada 200 kata, sangat sedikit abstrak. Seperti yang tadi itu, hanya beberapa baris itu. Enggak lebih dari 10 baris. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, tidak ada itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya. Nah, ini kata kunci. Biasanya di bawah abstrak itu, kalau membuat makalah, ya syukur-syukur nanti dipraktikkan pada saat sampean kuliah. Jadi ketika sampean itu membuat makalah, maka paling tidak ada abstrak, ada judul ya, kemudian abstrak dan kata kunci. Kata kunci ini adalah mencari kira-kira kunci atau kata yang paling penting itu apa saja. Biasanya terdiri dari 3 kata. Ada 3 kata. Misalkan meneliti di Pondok Banyuanyar misalkan tentang barokah misalkan. Saya pernah meneliti, saya pernah menulis tentang barokah dan dimuat di salah satu jurnal internasional dan berbahasa Inggris tentang implementasi kesadaran barokah kesadaran barokah di pondok pesantren, di santri pondok pesantren Banyuanyar. Nah itu. Jadi paling tidak ada 3 kata kunci, misalkan pondok pesantren Banyuanyar, kemudian internalisasi barokah misalkan, kemudian persepsi barokah di santri. Nah itu bisa, itu masuk. Jadi ini ya, singkat yang sudah mapan dan diakui oleh khalayak umum. Barokah saya kira diakui di khalayak umum. Selanjutnya, nah ini biasanya kan memasuki pada fase isi ya. Jadi kalau misalkan sudah ada abstrak, kemudian kata kunci, selanjutnya ada pendahuluan. Biasanya pendahuluan. Nah, apa saja pendahuluan? Pengantar berfungsi sebagai orientasi bagi pembaca. Kira-kira tulisan saya mau dibawa kemana kan? Begitu kan? Jadi ketahuan di pendahuluan. Jadi pengantar di situ. Bagian pengantar harus berisi tinjauan literatur. Misalkan literatur yang yang dikutip misalkan tentang pendidikan TK misalkan. Saya juga pernah menulis tentang pendidikan TK menurut Kiai Abdul Hamid bin Isbat itu dalam tarjuman itu. Saya teliti itu dan ada di pendahuluan bisa dimasukkan bumbu literatur atau apa yang kira-kira siapa yang berbicara tentang konsep pendidikan TK itu. Kemudian persamaan pendidikan TK dengan karakter misalkan apa. Nah, diuraikan di bagian pendahuluan. Bagian ini harus menjelaskan hal isu-isu yang baru kaitannya dengan pengembangan ilmu. Nah, ini.
Jadi ini kaitannya dengan novelty itu tadi kebaharuan ya. Bagian ini biasanya tidak melebihi dari halaman 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4. Spasi 1,5. Jadi pendahuluan kira-kira apa. Kemudian selanjutnya ya ini landasan teori. Kan tadi itu kan ada pendahuluan, ada landasan teoritis, ada metode. Jadi kalau misalkan sampai mau menggunakan landasan teori, kira-kira pijakan berpikir sampean menulis tentang tema tersebut itu apa misalkan? Misalkan pendidikan sastra Arab, misalkan minimnya pengetahuan sastra Arab di pesantren misalkan, bisa sampean itu menggunakan. Landasan teorinya apa? Jadi landasan atau pijakan berpikir sampean menulis tentu berangkat dari sastra Arab itu, siapa yang berbicara tentang sastra Arab, kemudian siapa yang berbicara dalam hal hal-hal ilmu yang berkaitan dengan tema yang diangkat, misalkan tentang balawah misalkan apa. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang menelurkan teori sesuai dengan pokok pembahasan siapa, silakan bisa disebut itu di landasan teori. Kemudian selanjutnya di metode. Metode, saya kira metode ini sampean nanti ada di perkuliahan, ada kualitatif, ada kuantitatif gitu. Jadi bisa memilih gitu kan, mau memilih kualitatif atau kuantitatif. Oke, saya persingkat ya. Jadi selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di sini adalah memuat kira-kira poin-poin apa saja yang akan disajikan oleh penulis. Jadi bagian hasil dan pembahasan adalah bagian terpenting dari naskah. Jadi misalkan poin A membahas tentang konsep misalkan. Konsep sastra misalnya. Terus kemudian poin B membahas tentang apa. Jadi penyajiannya bersistem. Bersistem di sini berurutan ya. Mulai dari hal yang dasar sampai pada hal yang tinggi pembahasan. Kemudian misalkan ada istilah terminologi, kemudian ada istilah bahasa istilah itu. Kemudian diperjelas dengan ilustrasi kalau misalkan ada tabel dan gambar. Kemudian ditafsirkan kira-kira tabel dan gambar itu berbicara apa? Tafsirkan. Selanjutnya. Nah, ini menjawab masalah penelitian. Kira-kira apa yang sedang diteliti? Jadi rumusan masalahnya itu apa? Dijawab. Menjawab itu. Menafsirkan hasil penelitian. Kemudian menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya. Jadi kira-kira misalkan punya Pak Samsul misalkan, ada yang relevan dengan tulisan Anda, maka harus mampu membedakan tulisan yang ditulis oleh Pak Samsul dengan tulisan yang kita tulis. Itu di pembahasan. Menjelaskan arti temuan. Kira-kira temuan yang ini misalkan konsep pendidikan TK. Ada beberapa istilah temuan di pendidikan TK, misalkan adab asor, gitu kan. Kemudian apa lagi? Nah di situ hal-hal temuan itu harus diartikan dengan teoritik gitu kan. TK itu kaitannya dengan apa? Oh, pendidikan karakter. Selanjutnya penutup ini kesimpulan. Jadi bagian kesimpulan harus menjadi poin yang sangat penting. Jadi kebanyakan teman-teman mahasiswa ketika menulis kesimpulan itu banyak yang copy paste yang dari depan itu. Mungkin saking bingungnya ya. Paling tidak kesimpulan itu bukan copy paste dari beberapa poin-poin yang telah ditulis oleh kita. Nah, tapi bagian ini harus menyajikan kembali keaslian gagasan yang disajikan dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda. Nah, harus konsisten dengan tujuan. Kira-kira tujuan yang mau ditulis itu apa? Harus konsisten. Nah, mungkin itu Pak Samsul yang dapat saya jelaskan.